Selamat malam nih Bang Sunan. Selamat malam semuanya teman-teman. Oke Bang Sunan, ini kan lagi rame nih, artinya polemik perseteruan antara Doctip dan para owner skincare yang diduga menjual produk skincare mengandung merkuri dan diduga overclaim. Abang sendiri melihatnya seperti apa nih Bang? Ya, yang pasti saya tentunya ada di pihak masyarakat atau konsumen yang membeli produk-produk skincare, ya, yang dimana saat ini sudah meledak menjadi satu kegaduhan, bisa dikatakan kegaduhan nasional. Ya, saya nggak peduli tentang persaingan sesama, ya, sesama pengusaha skincare, saya nggak ada urusan, saya juga nggak tahu. Cuman yang pasti karena kegaduhan ini mungkin saja atau bahkan sudah menjadikan masyarakat sebagai korban. Sehingga saya bersama teman-teman dari Himpunan Advokat Muda Indonesia semenjak beberapa hari lalu menyatakan siap untuk membantu para korban-korban yang mungkin saja menjadi korban dari produk-produk skincare yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan atau dengan tidak sesuai dengan standar kesehatan pastinya. Oke, apa mungkin alasan kuat Abang akhirnya ikut menanggapi dan ikut juga menyuarakan bahwa dampak dari negatif skincare yang diduga mengandung bahan merkuri dan berbahaya nih buat kesehatan? Iya, yang pasti kan gini ya. Ini sekarang saya lihat persaingannya tuh udah sesama para pengusaha skincare, yang dimana kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga lihat ya di sosial media, di TikTok, di Instagram, mereka tuh juga selalu kan flexing, gitu loh, flexing dengan alasan marketing, ya itu silahkan sah-sah saja, selama tidak, sekali lagi saya katakan, selama tidak merugikan masyarakat. Nah, masyarakat yang bagaimana dirugikan? Masyarakat yang pasti membeli produk mereka yang berharap ya wajahnya bisa cantik, bisa mulus, tidak bopeng, atau yang menjanjikan menggunakan produk skincare bisa lebih putih kulitnya. Asal itu semua sesuai, tidak ada masalah. Ya. Dan para pengusaha silakan bersaing yang sehat. Tapi ketika ada satu produk yang menjual atau bahkan bisa dikatakan secara bahasa hukumnya adalah mengiming-imingi masyarakat ya dengan cara marketing yang masif, lalu apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai. Misalnya, produk ini paling bagus, kandungannya tidak ada kandungan yang zat-zat yang membahayakan, bahkan ini ada zat yang bagus. Katakan ada, betul. Zat yang bagus itu katakan ada. Misalnya 1 gram zat yang bagus itu di iklannya seperti itu. Tapi faktanya ketika mungkin di review ya atau dicek ke lab, ternyata mungkin hanya 0,5. Nah, kalau secara hukum itu namanya sudah bentuk penipuan. Artinya uang ya yang dikeluarkan oleh konsumen pembeli produk skincare. Kenapa dia bisa beli produk skincare? Karena dia terbujuk ya atau termakan dengan iming-iming ini produk bagus, kandungannya sekian, tapi pada faktanya kandungannya tidak sesuai, itu bisa dapat dikenakan pasal penipuan. Apalagi kalau sampai membuat merugikan kesehatan si pengguna skincare. Oke Bang, ternyata banyak nih Bang diduga para owner skincare ini menjual barang tidak sesuai apa yang mereka sampaikan ini. Nah, terus Abang juga sempat membuka artinya untuk korban-korban yang diduga menjadi korban skincare ini sudah sejauh mana Bang mungkin orang-orang yang sudah mengadu ke Abang ini untuk memberikan bukti? Jadi sejak kemarin saya menyampaikan, memposting ya terkait dengan kegaduhan skincare ini, saya sudah mendapatkan beberapa orang yang merasa dirugikan. Bahkan kemarin saya sudah ketemu dengan satu orang ibu-ibu yang memang dia membeli secara online, ya membeli produknya yang mungkin saat ini lagi rame, lagi viral, membeli produk tersebut, lalu dia menggunakan dan dia akhirnya
wajahnya jadi apa ya, merah-merah, jadi jerawatan seperti itu. Nah, saya tanya, Bu, Ibu punya bukti bahwa Ibu beli di online? Ada, saya transfer uangnya ke atas nama PT skincare tersebut, ya, perusahaan skincare tersebut. Terus lalu saya tanya, selain bukti Ibu membeli produk itu, ya, ada nggak rekam medis bahwa ketika menggunakan produk tersebut sampai mesti harus ke dokter karena untuk memulihkan kondisi akibat dari menggunakan produk tersebut? Ada. Jadi ada rekam medisnya bahwa si ibu yang kemarin saya temui itu wajahnya istilahnya dia berharap lebih bagus dari sebelumnya, tapi malah akhirnya harus ke dokter. Kan di dokter ada rekam medisnya. Oke, siapin Bu itu. Artinya di sini masyarakat juga, saya kasih tahu ya, masyarakat itu punya hak dan dilindungi secara hukum, terutama dari hukum undang-undang perlindungan undang-undang konsumen gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kalian beli tentunya orang beli karena merasa wah ini bagus, produk ini bagus. Dari mana? Dari iklannya mereka, para pengusaha skincare. Dan ketika tidak sesuai atau bahkan merugikan kesehatan kalian bisa loh melaporkan gitu. Jadi apa ya? Saya tuh kadang suka miris lihat gini. Saya nggak ada urusan lah. Saya bukan pengacara skincare, saya bukan penasehat hukum skincare, dan saya juga tidak menjual produk. Anak saya cantik, istri saya cantik, tapi kami tidak berbisnis di ini skincare. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan ini murni benar-benar saya tidak mau ini kegaduhan seperti kayak gunung es, ya, seperti kayak gunung es. Kelihatannya kecil, masalahnya ada paling 1-2 orang, padahal mungkin korbannya banyak ke bawah. Oke, Bang, munculnya ini kan berkat adanya review yang dilakukan oleh Doktip nih, dokter detektif. Abang sendiri, apa yang dilakukan Doktip itu seperti apa? Sudah tepat atau seperti apa? Gini, yang pasti saya melihat, ya, saya tidak kenal tuh yang sekarang lagi rame, pengusaha-pengusaha produknya saya nggak kenal. Begitu juga Doktip yang sedang rame, saya nggak kenal. Artinya saya mau angkat bicara ini, betul-betul saya menjaga kesehatan masyarakat jangan sampai dirugikan, dan jangan sampai para pengusaha itu mengeruk keuntungan yang luar biasa seperti yang kita lihat di flexing-flexingnya, sementara masyarakat yang jadi korban gitu. Dan di sini saya rasa betul-betul peran pemerintah sudah harus turun. Kementerian Kesehatan, BPOM itu harus benar-benar hadir untuk masyarakat, bukan hadir untuk para pengusaha atau para perusahaan produk skincare gitu. Mungkin juga dalam waktu dekat kami akan datangi, ya, Kementerian Kesehatan maupun BPOM. Kami akan meminta mereka untuk betul-betul turun, karena ini, percaya omongan saya, ini ya seperti gunung es. Mungkin yang korbannya masyarakat kecil itu ada yang nggak berani, ada yang takut, ada yang berpikir kalau urusan hukum kita ini orang kecil pasti kalah lah sama para pengusaha skincare. Kemarin kalian boleh pada berpikir gitu, tapi sekarang ya, kalau memang benar-benar kalian menjadi korban, mempunyai alat bukti, datang ke saya. Saya mempunyai pasukan advokat muda di seluruh Indonesia yang siap membantu kalian secara cuma-cuma. Betul. Ya. Jadi emang sudah harus kita teliti, ya, kita teliti sebelum membeli produk. Hati-hati jangan terbujuk dengan marketing yang ada di TikTok. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang, edukasi untuk masyarakat. Bang, tapi Abang sendiri secara pribadi ini jujur melihat kinerja BPOM sendiri seperti apa, Bang? Artinya sampai kecolongan begini nih, banyak produk yang diduga mengandung merkuri, terus overclaim justru dibongkar oleh Doktip nih, bukan dari BPOM sendiri. Abang melihat kinerja BPOM seperti apa sejauh ini? Yang pasti ya, kita kan nggak tahu nih selama ini dengan maraknya para pengusaha skincare, ya, lalu bagaimana pengawasan, terutama pengawasan dari BPOM-nya sendiri bagaimana, seperti apa, ya. Silahkan, harusnya BPOM bisa menggunakan kewenangannya betul-betul mengeluarkan aturan atau standar seperti apa, ya, bahkan mungkin mengadakan, ya, misalnya setiap berapa bulan sekali cek sidak tuh perusahaan-perusahaan skincare, ya,
atau sidak tuh pabrik-pabrik pembuat skincare-nya, sudah sesuai nggak? Yang saya dapat info saat ini nih, ya, ramai marak para pengusaha skincare ketika ada komplain, ada masalah terkait dengan produknya, mereka bilang, wah, ini pabrik yang buat. Jadi mereka lempar batunya ke pabrik. Wah, ini bukan kesalahan saya, kan yang buat pabrik. Nah, namun demikian, sebelum Anda menjadi pengusaha skincare, tentunya Anda harus memiliki, ya, pengetahuan atau ilmu atau menggandeng para ahli untuk meracik ramuan tersebut. Gitu loh. Nggak bisa. Kalian nggak bisa lari kalau ada apa-apa terus, wah, bukan salah saya order di pabrik ini. Nggak bisa begitu. Anda menjual produk, ya, berarti kan Anda yang bertanggung jawab, Anda yang menerima uang. Ini saya bicara dari sisi masyarakat, sisi konsumen, ya. Jadi nggak bisa tuh kalian kalau ada masalah apa, saya bicara untuk para pengusaha skincare, nggak bisa. Oh, itu kan pabriknya yang mungkin nggak bener. Kita kan cuma order ke sana, nggak bisa begitu. Artinya kalian tidak profesional secara manajemen perusahaan, gitu loh. Harusnya kalau kalian memang profesional sebagai manajemen perusahaan pengusaha skincare, ya kalian juga cek dong. Misalnya nih, para profesional atau dokter-dokter perusahaan kan bikin ramuan racikannya ini, pesan misalnya ke satu pabrik untuk dibuatkan sama. Ya jangan ditelan mentah-mentah dong, dicek dulu dong. Karena ini kan nama kalian, nama brand kalian yang dipertaruhkan. Jangan punya brand besar terus ada apa-apa lemparnya, wah, salah pabrik yang bikin. Nggak bisa begitu. Bang, artinya dalam hal ini Abang melihat BPOM ini kurang tegas artinya terhadap owner skincare yang masih menjual. Saya tidak mau mengkoreksi kinerja dari BPOM. Cuma kita manusia, ya, kita ini masyarakat Indonesia kan saat ini juga udah pintar. Apalagi dengan adanya teknologi, dengan adanya Google, kan kita udah pintar. Kenapa bisa banyak, ya, terjadi kasus-kasus yang merugikan kesehatan masyarakat misalnya? Artinya apa? Artinya pengawasannya kurang ketat. Artinya seperti saya bilang, sidak dong, sidak. Kalian punya kewenangan kok, sidak. Ya, sidak pabriknya, lalu sidak produknya. Random aja, random. Berapa banyak sih emangnya pengusaha skincare, terutama yang kelas-kelas atas tuh, sidak dong produk. Lihat, cek. Mau setiap bulan mau setiap berapa bulan, tapi itulah tugas fungsinya, pengawasan. Mohon maaf, saya bukan menggurui mengajarkan, tapi ini sepengetahuan ilmu yang saya punya. Harusnya kalau punya kewenangan, lakukan hal-hal itu. Untuk apa? Melindungi masyarakat. Karena jangan lupa, kalian para pejabat yang berwenang terkait dengan persoalan skincare ini, kalian itu tidak digaji oleh para pengusaha skincare. Kalian digaji oleh pemerintah, yang dimana uang pemerintah itu didapatkan dari masyarakat, baik itu dari pajak, ya, atau yang lain-lain. Oke, Bang, ini ada juga statement dari BPOM bahwa konten kreator atau siapapun yang mereview produk orang itu sebelum dipublish harus lapor dulu nih ke BPOM. Menurut Abang itu efektif nggak sih, Bang? Harusnya begini. Harusnya kalau yang terkait dengan pertanyaan teman-teman wartawan ini, harusnya BPOM introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Kenapa ya kok bisa ada orang mereview produk? Gitu loh. Ada apa? Apakah kurang pengawasan dari kita? Ya? Apa ada kelalaian dari kita sehingga kok orang yang bukan istilahnya tugasnya mengawasi satu produk itu bisa menginterview, bisa mereview produk itu. Ada apa? Kan justru harusnya, kalau saya sih punya kewenangan terus sampai kewenangan saya dikerjakan oleh orang lain, saya malu. Artinya saya apa anak buah saya ini ngapain? Artinya tamparan keras juga dalam hal ini kepada BPOM, Bang. Oh iya, itu. Nah, tapi perlu juga diketahui, seseorang yang mereview satu produk yang diduga atau dicurigai dapat merugikan kesehatan masyarakat, artinya dia berbicara untuk kepentingan publik, untuk kepentingan kesehatan masyarakat umum luas.
pada khususnya ya, kenapa enggak? Atau BPOM ini bisa mengeluarkan larangan, surat edaran gitu. Nah, jadi buat saya selama kepentingan untuk masyarakat dan memang benar loh ya, kita nggak bicara ini persaingan yang tidak sehat, kita bicara yang benar lah. Kayak saya bicara hari ini, saya bukan pengacaranya siapa-siapa. Artinya saya bukan pengacaranya perusahaan skincare, saya bukan pengacaranya BPOM, saya bukan pengacaranya orang-orang yang saat ini sedang berseteru. Jadi netral aja gitu, bicaranya netral aja. Karena kalau netral itu ya tidak akan terikat di mana-mana, bisa ngomong bebas. Tapi secara pribadi